Ya, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, ketemu lagi di video berikutnya ya. Ini kelanjutan dari video kita sebelumnya berhubungan dengan pengenalan pemrograman komputer, khususnya pengenalan pemrograman komputer menggunakan Visual Basic 2015 ya. Nah, jadi di sini tahap pengenalan pemrograman Visual Studio 2015 kita akan sedikit membahas tentang tipe dan variabel ya. Oke, di sini untuk tipe dan variabel yang akan kita bahas berhubungan dengan tipe datanya, kemudian aksesnya, sampai nanti deklarasi dari variabelnya seperti apa. Oke ya, the poin pertama di sini adanya tipe data. Tipe data itu memiliki tipe yang berbeda-beda. Ya. Dan biasanya juga dikelompokkan pada kelompok yang sejenis supaya tidak terjadinya operasi matematika ya di antaranya itu data yang berbeda jenis tentunya ya. Oke, di sini ada macam-macam daripada tipe data ya dengan fungsi yang berbeda-beda juga ya. Ada tipe data yang pertama adalah adanya integer ya. Ini sering sekali kita gunakan integer di mana tipe data ini digunakan untuk angka yang bulat ya, atau juga long juga bisa kita gunakan nanti untuk pengukurannya. Kemudian tipe data yang kedua yang sering kita gunakan adalah single atau juga bisa double ya. Di sini tipe data untuk angka pecahan atau juga desimal nanti bisa kita gunakan pada saat codingan ya untuk menentukan tipe datanya. Kemudian yang ketiga currency ya, di mana tipe data yang digunakan untuk angka yang bernilai mata uang ya, seperti harga ya, diskon dan lain sebagainya. Kemudian tipe data berikutnya adalah string. Nah, di sini string adalah tipe data untuk teks. Kalau integer tadi teruntuk angka-angka ya, angka bulat tentunya tanpa adanya teks ya. Sedangkan string itu kita gunakan tipe data yang bentuknya itu nanti teks, misalkan kayak nama, alamat, dan lain sebagainya yang tentunya tipenya itu adalah tipe teks ya. Terus adanya boolean ya, tipe data boolean. Tipe data yang jenisnya itu adalah logika yang bisa kita gunakan true ataupun false ya nantinya ya. Kemudian ada date juga bisa kita gunakan itu untuk tipe data penggunaan waktu ataupun tanggal itu kita bisa menggunakan date. Terus terakhir di sini yang sering kita gunakan untuk tipe datanya adalah objek ya, digunakan di mana tipe data untuk sebuah objek misalnya dikhususkan untuk gambar ya. Jadi itu tipe data dari berbeda jenis dan juga berbeda fungsinya ya, kapan menggunakan integer, kapan kita menggunakan string, kapan kita menggunakan currency dan lain sebagainya ya. Terus untuk akses ya, di sini dia merupakan keywordnya ya yang digunakan untuk membatasi aksesibilitas kelas atau juga member yang ada di dalamnya ya, seperti variabel ataupun metode. Nah, contohnya di sini adanya public ya. Kalau kita ngoding itu biasanya kita gunakan adalah adanya public, adanya private, terus adanya friend dan lain sebagainya. Nah, di sini aksesibilitasnya atau ruang lingkup daripada penggunaan public, private dan lain sebagainya. Bisa kita lihat ya. Yang pertama public itu dapat diakses dari semua kelas manapun. Ya, jadi biasanya kalau public itu kita gunakan untuk semua kelas. Ya, sedangkan yang namanya private, public sama private ya tahu lah ya, public itu ya bisa kemana saja, sedangkan private itu berarti sendiri-sendiri. Nah, dia hanya dapat diakses itu dari kelas yang bisa mendeklarasikan saja ya, jadi satu-satu, tidak bisa lebih dari satu. Itu fungsi dari private ya. Kemudian adanya friend, nah di sini hanya dapat diakses dari assembly yang sama
atau juga bisa dikatakan project yang sama. Itu nanti pada saat kita menggunakan friend ya. Terus protected. Nah, di sini dapat juga diakses dari kelas yang mendeklarasikan atau kelas turunan. Biasanya digunakan pada kelas turunan. Dan terakhir adanya protected friend. Nah, ini hanya dapat itu diakses dari kelas yang bisa mendeklarasikan dan juga kelas turunannya tadi atau juga dari assembly yang sama atau juga bisa digunakan pada dua-duanya juga bisa. Oke ya. Sedangkan yang ketiga itu adalah deklarasi variabel. Variabel itu merupakan alokasi yang terdapat di memori yang diberi nama juga untuk menyimpan data ya secara sementara, di mana selama aplikasi itu digunakan dan juga bisa berjalan. Ya. Di sini ada aturan penamaan variabel, tidak boleh lebih dari 255 karakter. Nah ini sudah ketentuan dari aplikasinya, ya nggak bisa lebih dari 255 karakter. Kemudian poin yang kedua itu tidak boleh menggunakan kata yang sudah digunakan dalam Visual Basic, ya, misalnya dim, ya, atau prosedur dan juga sebagainya. Nah, itu tidak boleh lebih dari satu penggunaannya, ya. Misalkan dim yang pertama adalah angka, yang dim kedua misalkan adalah nama dan lain sebagainya. Di sini bisa kita lihat contohnya ya, dimnya dibeda-bedakan nama dimnya. DIM, SNG, angka, yang tipe datanya single, kemudian DIM, STR, teks, ya, digunakan penggunaannya tipe datanya adalah string dan lain sebagainya ya. DIM juga di sini ada double untuk nama menggunakan string karena tipe teks ya, angka dia single karena nanti satu-satu. Kemudian tidak boleh menggunakan kata, oh tadi sudah ya. Ketiga adalah tidak boleh menggunakan spasi ya, atau tanda titik di antara kata jika nama variabel itu lebih dari satu kata. Misalkan nama saya, nah itu tidak boleh kita spasikan. Jadi harus kita gabung, misalkan nama saya langsung ya. Kemudian yang D harus dimulai dari huruf ya, bukan dari angka atau juga dari karakter yang lainnya. Jadi harus dimulai dengan huruf dulu pada saat kita mendeklarasikan variabel. Kemudian di sini ya bentuk umum untuk mendeklarasikan variabel ini tadi ya, ada dim, ada public, ada private, di mana di sini ada name-nya nanti nama variabelnya apa, kemudian terakhir baru tipe datanya. Nah, ini tadi contohnya ya. Kita menggunakan deklarasinya dim, kemudian nama variabelnya SNG angka ya, kemudian tipe datanya kita menggunakan single. Ya, nah ini contoh dari pendeklarasian. Ini contoh di codingannya. Nanti bisa dilihat di tampilan codingannya. Kemudian berhubungan dengan tadi, ini ada cara untuk membuat perintah ya, yang terdiri dari metode dan juga eventnya ya. Yang pertama di sini untuk mengaktifkan sebuah aplikasi maka yang kita perlukan adalah sebuah perintah ya. Jika Anda membuat perintah melalui codingan yang merupakan editor untuk mengetikkan baris perintah melalui codingan program, ya tentunya yang bisa kita buka juga dengan menekan tombol F7. Nah nanti tampilannya kurang lebih seperti ini, ya penempatan untuk mengetik codingan atau menulis codingan, ya. Sini contoh misalnya public class form ya. Di sini merupakan kumpulan prosedur perintah yang dikumpulkan dalam satu kelas ya. Artinya semua perintah yang dibuat itu harus berada di antara public class dan juga end class. Jadi adanya pembuka, ada juga penutupnya. Nah, di sini bisa kita lihat contohnya. Pembukanya adalah public class form 1. Kalau ada public class berarti harus kita akhiri dengan end class. Ya, ini contoh dari perintah. Jadi semua perintah kita masukkan dalam public class ini, di sini, tengah-tengahnya semua masukin di sini. Ya, oke. Terus kita lanjut. Nah, ini adalah perintah-perintah yang digunakan untuk mengaktifkan aplikasi. Ya, antara lain di sini adalah satu, kita menggunakan metode. Nah, metode ini diartikan sebagai aksi yang dapat dilakukan oleh sebuah objek ataupun kontrol. Ya, atau juga bisa dikatakan metode ini merupakan perintah yang sudah tersedia di dalam suatu objek ya, yang terdapat di dalam sebuah komponen.
ya, yang dapat dibuat juga dengan menggunakan titik nantinya. Nah, sini contohnya label, misalkan label 1 dot text atau textbox 1 dot text dan seterusnya. Nah, itu dinamakan dengan metode yang kita gunakan sesuai dengan fungsinya masing-masing. Itu menggunakan titik semua ya. Perintah apa saja nanti pada saat kita menggunakan metode ada titik ya. Label 1 titik text atau dot text. Textbox 1 titik atau dot text. Combo box 1 titik text dan lain sebagainya ya. Kemudian poin yang kedua adalah eventnya. Di sini adalah kejadian ataupun tindakan yang diberikan ataupun dialami suatu objek ataupun kontrol. Ya, di sini perintah dibuat berdasarkan kejadian pada saat kita mengklik atau juga dengan menekan suatu tombol yang terdapat pada keyboard. Ya, contohnya kita menggunakan klik, ya, terus kemudian double klik, load, kemudian aktif, change ataupun press-nya. Nah, ini event ini juga sesuai dengan kebutuhannya. Pada saat kapan kita menggunakan klik, kapan kita menggunakan double klik, kemudian kapan kita harus menggunakan load atau juga key press ya. Nah, nanti kita menentukannya menggunakan event. Kalau metodenya tadi perintah menggunakan titik, kemudian event ini adalah perintah juga yang sesuai dengan kebutuhannya. Kita mau membuat eventnya apa? Oh, misalkan key press berarti itu ada hubungannya dengan keyboard kita. Ya, pada saat kita tekan, kita maunya enter langsung turun ke bawah. Ya, tidak mesti harus kita letakkan menggunakan kursor ya, dan lain sebagainya. Ya, klik juga kapan kita menggunakannya, double klik juga kapan kita menggunakannya. Ya, kita next dulu. Nah, ini contohnya ya yang bisa kita lihat. Kalau klik itu bisa digunakan pada saat kejadian yang berlangsung ketika suatu objek itu berlaku atau pada saat kita menjalankan programnya atau codingannya ya. Sedangkan double klik ini ketika suatu objek itu baru kita double klik ya, kita baru ngisi codingannya. Terus kalau load itu adalah kejadian yang berlangsung juga ketika suatu objek yang biasanya itu di sini ya form pada saat berjalan ya atau pada saat kita menjalankannya ya, kapan kita menggunakan. Kemudian aktif juga sama ya, dalam keadaan aktif ataupun pada saat kita memilih. Sedangkan change itu berlangsung ketika suatu objek menerima inputan ataupun perintah input atau juga perubahan daripada nilainya. Itu ada kita menggunakan change ya. Kemudian nah di sini ya ada contoh daripada latihan. Nanti kita coba praktekkan ya dari latihan 1 dan seterusnya. Nah, di sini latihan 1 misalkan kita membuat sebuah label pada form. Nah, nanti kita menggunakan perintah daripada double click ya untuk mengisi codingannya. Nanti pada saat kita buat label, kita ambil dari text box, kita double click, nanti dia akan muncul seperti ini. Ya, munculnya peletakan daripada perintah untuk ngoding. Ya, ada ingat tadi ya, ada public berarti harus ada penutupnya, ada pembuka public berarti harus ada penutup dari publiknya. Oh, publiknya kelas berarti penutupnya adalah n class. Nah, di sini juga sama privat, misalkan kita menggunakan pada saat double klik tadi, ini adalah fungsinya load ya. Kemudian label 1 ya yang ada di tools yang ada di text box ya, kita gunakan label 1 titik, perintahnya adalah metodenya titik text, sama dengan isinya itu adalah kita mau nanti pada saat kita jalankan, pada saat F5, tekan F5 itu ada keterangan belajar bahasa pemrograman. Ya, belajar bahasa pemrograman. Sama juga kalau kita awali dengan perintah berarti harus diakhiri juga. Di sini misalkan private sub, berarti di sini harus ada n sub. Di sini misalkan ada private baru lagi dengan objek yang berbeda lagi ya di bawah n sub. Nah, itu juga sama, jangan di bawah n class tapi di bawah n sub karena dia kalau kita bisa bilang itu sebagai induknya tempat dia bernaung ya, jadi tidak boleh kita lewati daripada n class-nya. Jadi harus berada di dalam n class. Nah, ini ya. Form load-nya merupakan perintah yang harus dilakukan apabila form itu dijalankan. Ini pada saat kita jalankan dia mau nanti ini tampilnya ya. Terus perintah yang dibuat yang diletakkan pada private sub dan juga n sub. Ya, tentunya ini perintahnya tadi ya, ada sub, ada n sub ya.
Perintah yang diketik mempunyai arti bahwa teks belajar bahasa pemrograman itu adalah sebuah nilai ataupun value-nya ya yang akan kita alokasikan ke dalam label 1. Akan kita lihat nanti pada saat F5 adanya di label 1 kita. Jika nilainya berupa string maka harus diupdate juga oleh tanda petik ganda karena string kita tidak menginput yang lain. Jadi harus diawali petik kemudian diakhiri petik 2 juga. Oke ya, kita next. Nah, nanti tampilannya kurang lebih seperti ini. Ini kan menggunakan label, tapi perintahnya ada di codingan. Kata-kata belajar bahasa pemrograman itu kita ketik menggunakan codingan tadi ya, label 1 titik teks sama dengan petik 2, di dalamnya itu adalah belajar bahasa pemrograman. Nanti tampilannya kurang lebih seperti ini. Oke. Nah, kalau latihan keduanya, kita misalkan menggunakan perintah objek atau toolsnya itu adalah button ya, terletakkan pada form, kita doublekan klik. Nah, di sini juga sama. Ingat kalau ada private sub and sub berarti di atasnya itu ada apa? Public class. Di bawahnya sini berarti harus ada end class. Nah, ini juga sama. Perintahnya misalkan kita mau labelnya itu berwarna biru, ya sudah. Tinggal kita metodkan saja force color sama dengan color dot blue ya. Jadi di sini ada isinya juga, kita mau memerintahkan bahwa buttonnya itu adalah berwarna biru. Oke, kita next dulu. Nah, nanti tampilannya seperti ini. Kita mau memerintah warnanya itu adalah di biru ya. Jadi di sini akan tampil bahasa pemrograman warnanya itu adalah di biru. Oke ya. Nah, latihan ketiga, nanti akan kita praktekkan ya. Latihan ketiga itu adalah kita akan menambahkan 2 buah label dan juga 1 button. Berarti ada 2 ya labelnya ya dalam form, kemudian satu button. Kemudian nanti kan kita ubahkan di propertiesnya ya, labelnya kita jadi nanti kita rubah namanya di properties ya, bukan dari codingan. Kemudian buttonnya juga sama, nanti kita rubah juga di propertiesnya. Nah, kita buat coba seperti ini. Ya, nanti tinggal kita double klikkan codingannya, berarti ada label 1 dot text sama dengan isinya itu adalah textbox 1 titik text. Ya, jadi masukkan teks tadi tampilan bahasa pemrogramannya ada di tools teksnya. Ya, kemudian buttonnya tadi kita menggunakan salin, maka pada saat klik salin dia akan muncul di sini. Dari sini kita salinkan ke bawahnya atau kita kopikan nampilin ke bawahnya. Nanti tampilannya kurang lebih seperti ini. Codingannya cukup kita mengetik codingan ini saja. Ya, codingannya tinggal kita mengetik codingan ini. Di mana kita mengetik codingan ini? Tentunya pada tombol salinnya, button salinnya. Kita double klik, kita ketik codingan label 1 titik teks sama dengan textbox 1 titik teks ya. Nanti kalau sudah tinggal kita tekan F5, hasilnya nanti kurang lebih masukkan teks bahasa pemrograman otomatis, klik salin maka muncul bahasa pemrogramannya di bawahnya. Ya. Oke, jadi kurang lebih tampilan latihannya seperti di sini ya, berhubungan dengan metode ya, kemudian berhubungan dengan variabel, berhubungan juga tadi penjelasan sedikit mengenai metode juga ya, dan lain sebagainya. Oke, untuk hari ini saya rasa cukup dulu ya. Kita next video ya untuk berikutnya ya, dari segi prakteknya juga nanti kita coba di video berikutnya. Oke, saya rasa cukup dulu ya, sampai ketemu di video berikutnya. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.